Oke, halo teman-teman. Hari ini kita mau logsit dulu ya, logsit harian. Jadi hari ini kita mau logsit yang jam 2 ya. Oke, karena sekarang udah jam 2. Kita siapin dulu kuncinya yang mau diambil. Oke, yang pertama LVMDB, terus MV, kemudian trafo dan rooftop ya. Ini udah siap, sekarang kita logsit dulu ya. Kuncinya udah siap, sekarang kita ke ruang trafo, kita logsit. Nah, oke teman-teman, kita masuk ke medium voltage distribution panel ya. Kita logsit dulu. Oke, jadi ini udah ada panelnya. Nanti kita ngambil data yang di sini nih ya. Ini kita ambil data yang ke sana, yang ada power meternya. Nah, power meternya ini kebetulan merek Schneider ya. Untuk panelnya kita tinggal lihat aja di power meternya. Jadi di sini kita udah bisa ngeliat ya. Di sini ada volt ya, average-nya, rata-ratanya. Kemudian ada arus atau ampere. Ini kemudian ada daya total ya. Kemudian ini juga sama nih untuk tegangan megawatt hour-nya ya. Nanti ini ada I, nanti kita tinggal lihat-lihat aja ya. Ini arus 1 ya. Kemudian nah ini untuk tegangannya nanti, nah ini tegangannya 20 ya, 20 kV. Nanti tinggal kita tulis saja, kita tulis di sini ya. Tadi kan yang IKV itu di sini ya. Berarti ini 20 651 gitu. Kemudian nanti kabelnya sama, ampernya kita ambil yang tadi. Oke. Terus nanti kita lihat kondisi ruangan ya. Oke, ini udah diisi. Nanti kondisi ruangannya juga kita lihat ya. Di sini ada apar juga ya. Nah, ini udah bersih ruangannya. Kemudian nanti jangan lupa kondisi ruangannya kita checklist. Oke, ini karena checklistnya di jam 2 ya. Harusnya checklistnya itu di jam 2 siang ya, tapi nggak apa-apa. Kita masuk di kolom pertama aja ya untuk checklistnya yang deretan kolom pertama. Sekarang kita masuk ke checklist yang kedua, yaitu trafo. Karena di satu ruangan ya dengan MV ya, medium voltage distribution panel. Nah itu trafonya kita udah lihat ya. Di sini trafonya trafo basah. Jadi untuk keterangan checklistnya di sini ada, kita bisa lihat di sini ada termometer nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sebenarnya harusnya bacaannya basing ya, karena yang dilihat itu adalah basing RSTN-nya. Oke, ini kebetulan termometer ini peruntukannya hanya untuk trafo kering ya. Biasanya ada di panelnya, nanti ada bacaannya tuh untuk RST. Kalau untuk basingnya kita nembak pakai termogan aja biar gampang. Oke, kita siapin dulu termogannya. Kabelnya juga nggak apa-apa, sebenarnya lebih ke kabel juga sih. Nah, oke, ini 38. Ini juga 38, masih normal ya. Terus kita cek juga yang ininya ya. Ini ada DGPT ya. Untuk oilnya kita bisa lihat ini masih sekitar 549 lah ya, 49. Kita cek level oilnya juga di sini ya. Terus kondisi ruangannya jangan lupa kita cek bersih ya. Oke. Terus juga harus kita pastikan bahwa keadaan exhaust harus running ya atau hidup. Jangan sampai exhaust itu tidak hidup ya, karena nanti dalam ruangan akan panas. Oke. Yang untuk trafonya ya, ini udah saya tulis kondisi ruangannya, checklist berarti bagus. Kemudian source controlnya itu on 1 dalam keadaan hidup. Itu untuk yang basing 1 ya, atau kabel RST doang ini kebetulan. Jadi 49 derajat ya, tadi kita tembak pakai termogan. Sekarang kita masuk ke ruangan LVMDB room, low voltage main distribution board. Oke, sekarang kita masuk. Nah, oke teman-teman, sekarang kita udah masuk ke ruang LVMDP, low voltage main distribution panel. Ini ada bacanya. Pertama-tama kita pastikan dulu bahwa lampu indikator atau pilot lamp ini menyala ya, bahwa arus atau listrik dalam keadaan on. Kemudian kita bisa melihat dari tegangannya ya. Di sini tegangannya 400 volt ya dalam keadaan posisi RS. Kita juga bisa main untuk posisinya di sini ya. Ini ST-nya seperti ini. Kemudian kita pastikan TR ya. Kita pastikan semuanya. Karena pemakaiannya di hari ini Sabtu ya, jadi nggak ada pemakaian. Ini kebetulan libur, office tower juga ya. Ini kita bisa lihat. Nah, kemudian di sini kan ada bacaannya ya tadi ya. Nah ini ada KWA meter. Kita tinggal lihat saja power meternya. Nah, untuk power meternya kita tulis ya di sini 1794308.8 ya. Kita tulis di sini. Nah, terus kalau udah kita pastiin ya. Sekali lagi di dalamnya biasanya saya mastiin ya. Nah, kita pastiin bahwa
MCCB atau ACB-nya tidak ada yang turun ya atau off. Nah, kita pastiin semuanya yang memang biasanya operasional dalam keadaan closing. Nah, kita pastiin semuanya. Oke, jika keadaan normal dan bersih, kita bisa tutup kembali. Oke, ini udah diisi ya. Sekarang kita masuk ke PKG, panel control genset atau CPGS ya. Nah, di PKG kebetulan di sini posisinya mati ya karena gensetnya sudah off. Nah, kita bisa lihat aja di sini posisinya pilot lamp-nya tidak ada yang menyala. Berarti gensetnya dalam keadaan off atau tidak running gitu. Kita bisa lihat juga lampu indikator gensetnya di sini. Berarti tinggal kita tulis aja di sininya tuh off 1 ya. Off 1 sininya. Nah, terus kita kapasitor bank. Di kapasitor bank, nah kalau kita lihat kapasitor bank di sini kapasitasnya 300 kvar ya. Cospi-nya 1 ya, kebetulan bagus ya. Berarti karena di sini nggak ada pemakaian ya, bener-bener kosong. Oke. Nah, oke sekarang tinggal kita tulis saja di sini. Ini adalah ada 12 step ya. Nih ada 12 step. Kalau teman-teman biasanya juga bisa ngelihat di sini posisinya, jangan sampai ada yang off atau turun ya. Untuk MCCB-nya, Molded Case Circuit Breaker, pastiin bahwa semua breaker itu dalam keadaan closing. Terus kita tutup kembali. Nah, tinggal kita isi aja di sini ya. Ini on 1, Cospi-nya tadi 1 ya. Ini step 1, ini off. Ini kita terus off sampai bawah karena ini gini aja ya, biar cepat. Terus kondisi ruangan kita bisa lihat. Kondisi ruangan bersih ya, tidak ada sampah. Kita tulis sini kondisi ruangan. Oke, catatan bahwa kapasitor bank off di hari Sabtu. Oke, untuk stepnya ya, kita checklist untuk panel pompa sama pompa fire sama pompa transfer air bersih. Oke, kita udah di ruang pompanya. Ini adalah panel transfer ya. Pastiin juga ya, ini pompanya selektornya auto posisinya ya. Kemudian lampu indikatornya. Oke, ini adalah panel transfer pump controller. Ini adalah kedua pompa. Kita lihat di sini ada panel transfer A dan transfer B. Nah, ini ada 2 pompa ya. Nanti ditulis saja status kontrolnya itu on 1, berarti kan dalam keadaan standby auto. Kemudian untuk ini ada pressure gauge-nya, kita bisa lihat gauge. Ini pressure gauge-nya itu, nah ini ada 2 bar ya pressure gauge-nya. Nanti kita tinggal tulis saja di sini 2 bar berarti. Kemudian panel joki, nah ini panel joki. Nah ini panel jokinya dalam keadaan auto ya. Nanti kita tinggal tulis di sini auto on 1. Kemudian panel elektrik. Untuk panel elektrik 3 pasnya nyala. Nanti kita bisa lihat, nah ini auto. Oke teman-teman ya. Ini auto juga. Kemudian kita lihat ke diesel ya. Nanti untuk joki sama elektrik pressure-nya kita lihat juga. Biasanya dia sama ya karena satu header. Nah, untuk joki elektrik ini panel ini pompa jokinya kita bisa lihat ya. Nah, untuk pompa joki untuk pressure-nya itu dia standby di 5,5 bar ya. Kemudian untuk elektrik kita bisa lihat untuk elektrik sama dia standby di 5,5 bar. Kemudian sekarang diesel. Nah, untuk diesel kita bisa lihat itu diesel ya. Nah, kita bisa lihat itu diesel sama ya. Itu 5,5 bar. Nah, setelah itu kita bisa lihat pressure-nya udah, status kontrolnya, panelnya di sana. Itu yang warna hijau kelihatan ya. Coba kita putar. Nah, di sana itu panelnya. Itu lampu indikator hijau berarti keadaan on auto ya teman-teman. Setelah itu nanti kita bisa lihat level olinya. Level olinya nanti ada sticknya, kita cabut coba. Nah ini level oli kita lihat. Nah di sini high ya, berarti bagus. Setelah itu nanti kita lihat lagi di sini ada radiator. Nah radiatornya nanti tinggal dibuka di sini. Oke, kemarin baru dicek
masih banyak. Kemudian volt akinya ya atau acu, ampernya sama. Oke. Nanti untuk aki kita bisa lihat di belakang sana ya. Ada pokoknya, nanti diisi aja. Biasanya untuk tegangannya itu 24 ya. Nanti untuk ampernya bisa diisi juga kalau running. Nah setelah itu untuk level ground tank kebetulan di atas, kita cek lagi ya ke atas. Ini kita isi dulu, oke. Ini udah diisi. Sekarang tinggal untuk GWT-nya, ground water tank. Nah, GWT-nya ini ada nih. Ini 153 meter kubik ya. Ini tinggal dibuka aja. Ini kita buka. Nah, itu bisa kelihatan nggak? Nah, itu full ya. Kita main dari keramik. Oke. Nah, nanti tinggal ditulis aja di sini. Berarti keadaan high ya. Kita high ya. Kondisi ruangan tadi untuk pompa bagus. Oke. Sekarang masuk ke checklist genset ya. Genset ini 500 kVA. Kita checklist dulu. Oke, ini udah ada kita di ruangan genset. Ini gensetnya intergen. Nah, oke. Sekarang kita lihat dulu checklistannya ya. Nah, ini ada kita lihat. Oke, running hour-nya nanti kita cek. Terus panel dalam keadaan auto atau enggak, oli, radiator, air aki, sama tegangan aki ya. Terus oke, ini kita lihat dari sini aja ya teman-teman. Oke, ini status kita cek di engine. Nah, ini keadaan off ya gensetnya. Kita bisa lihat akinya 27,2. Terus nah ini ya 105 hour, 31 menit, 325 kali start ya. Oke, nanti kita tulis. Ini posisinya auto ya teman-teman. Oke, kita pastiin breakernya dikunci. Nah yang tadi ini tinggal kita tulis di sini ya. Oke, terus kita pastiin aki sama radiator ya. Akinya di sini akinya kebetulan ini akinya aki kering ya teman-teman, jadi nggak kelihatan. Oke, kita anggap aja udah bagus karena ini masih kemarin tadi baru di warming up. Kemudian solarnya kita pastiin untuk yang harian masih full ya. Oke, ini 1000 liter. Setelah itu tadi yang air radiator ya, air radiator itu di atas ya. Nanti teman-teman juga bisa pastiin. Kita cek coba. Nah, ini untuk olinya. Nah, kita coba. Nah, ini masih kelihatan gak? Nah, ini masih black ya, ada warna. Nah, ini masih bagus ya. Oke. Untuk radiator di sana tuh. Oke. Tadi sih dicek sih masih bagus ya. Oke, ini udah di checklist. Sekarang kita ke ruangan berikutnya lagi yang terakhir. Oke. Ini rooftop ya. Kita ke rooftop untuk ngecek roof tank sama pompa booster ya. Nah, ini di sini ada panel outdoor AC ya. Kita cek dulu panel outdoor AC-nya. Nah, ini ada KWH-nya juga ya. Nanti kita buka. Oke, seperti biasa pastiin lagi lampu indikator atau pilot lampnya ya. Tegangannya kita bisa pastiin pakai selector switch. Oke, untuk 3 pas ataupun 1 pasnya gitu. Oke, sekarang nanti kita tulis. Kemudian ada sini ada roof tank ya, ada panel booster. Nah, kebetulan breaker booster dia masuk ke sini ya. Cuma di sana ada boosternya aja, kita cek ke sana. Ini ada panel surya ya, solar panel. Nah, itu ada roof tanknya ya, dia itu 1500 liter kali 2. Nah, itu panel, itu pompa boosternya cuma 1. Kita bisa lihat aja sih sebenarnya. Kita cek roof tanknya juga ya. Ini ada. Nah, ini kebetulan lagi running nih, kita bisa lihat ya. Terus kita cek yang roof tank. Cek dulu. Cek yang roof tank itu putar aja sih. Kita bisa cek. Nah, kita lihat
Ini sebenarnya sih full ya. Tanknya full. Jadi kita tinggal tulis di sini. Oke. Tinggal itu saja. Tadi pompa booster on ya, on 1. Air bersih, terus waternya juga ya on 1. Nanti di bawahnya tinggal tulis KWH-nya aja. Terus setelah itu tinggal kita tanda tangan di sini di sip 1. Oke, sini tulis namanya engineer. Contoh ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Salam engineer.